Demensia telah menjadi ancaman kesehatan global yang serius. Menurut WHO, lebih dari 55 juta orang di dunia hidup dengan demensia, dan angka ini diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2050. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pasien, tetapi juga keluarga dan sistem kesehatan. Biaya perawatan demensia secara global diperkirakan mencapai 1,3 triliun per tahun. Di Indonesia sendiri, prevalensi demensia terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi lansia. Penuaan otak adalah proses alami, tetapi berbeda dengan demensia. Pada penuaan normal, otak kehilangan sekitar 5% beratnya setiap dekade setelah usia 40 tahun. Namun fungsi kognitif tetap stabil. Sedangkan pada demensia, terjadi penumpukan protein abnormal seperti beta-amiloid dan tau yang merusak sel saraf. MRI menunjukkan penyusutan otak yang signifikan pada pasien demensia, terutama di hipokampus, yang bertanggung jawab untuk memori. Penelitian mengungkapkan faktor risiko demensia yang kompleks. Genetik, seperti gen APOE4, menyumbang 60–80% kasus Alzheimer, tetapi faktor lingkungan sama pentingnya. Diabetes meningkatkan risiko 50%, hipertensi 60%, dan merokok 30%. Polusi udara partikulat PM2,5 dapat mempercepat penurunan kognitif. Yang mengejutkan, isolasi sosial sama berbahayanya dengan merokok 15 batang sehari dalam hal risiko demensia. Nutrisi tertentu terbukti melindungi otak. Diet MIND, Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay, mengurangi risiko demensia hingga 53%. Konsumsi ikan berlemak 2 kali seminggu menyediakan DHA untuk membran sel saraf. Blueberry kaya antosianin yang mengurangi peradangan otak. Kunyit dengan kurkumin 3–4% dapat menembus sawar darah otak. Minyak zaitun ekstra virgin mengandung oleokantal yang membantu membersihkan plak amiloid. Aktivitas kognitif yang menantang membangun cadangan kognitif. Belajar bahasa baru meningkatkan densitas materi abu-abu. Bermain alat musik menguatkan korpus kalosum yang menghubungkan hemisfer otak. Studi menunjukkan bahwa teka-teki silang rutin menunda onset demensia 2,5 tahun. Prinsip use it or lose it berlaku untuk otak. Tantangan baru menciptakan jalur saraf alternatif sebagai perlindungan saat sel otak rusak. Olahraga aerobik meningkatkan ukuran hipokampus 2% per tahun. Membalikan penuaan otak 1–2 tahun. Jalan cepat 30 menit hari meningkatkan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, hingga 50%. Yoga dan Tai Chi meningkatkan konektivitas otak melalui koordinasi gerakan pernapasan. Yang menarik, olahraga kelompok memberikan manfaat sosial tambahan. Bahkan aktivitas rumah tangga seperti berkebun mengurangi risiko demensia 36% menurut studi 10 tahun. Tidur adalah proses detoksifikasi otak yang vital. Selama tidur nyenyak, sistem glimfatik membersihkan racun seperti beta-amiloid 60% lebih efisien. Kurang tidur kronis meningkatkan akumulasi plak amiloid sebesar 25%. Idealnya, 7–8 jam tidur dengan 20% fase REM untuk konsolidasi memori. Gangguan pernapasan saat tidur, sleep apnea, meningkatkan risiko demensia 3 kali lipat. Ritme sirkadian yang teratur melalui paparan cahaya pagi juga penting untuk kesehatan otak. Stres kronis merusak otak melalui hormon kortisol yang tinggi. Kadar kortisol terus-menerus dapat menyusutkan hipokampus 10–15%. Meditasi mindfulness 10 menit hari meningkatkan ketebalan korteks prefrontal setelah 8 minggu. Teknik pernapasan 4-7-8, tarik 4 hitung, tahan 7, buang 8, menurunkan aktivitas amigdala. Interaksi sosial yang bermakna mengurangi peradangan saraf. Pertawa melepaskan endorfin yang melindungi neuron dan memperkuat sistem imun. Inovasi teknologi merevolusi penanganan demensia. Pemeriksaan darah baru dapat mendeteksi tau phosphorylated 10–20 tahun sebelum gejala. AI menganalisis pola bicara untuk identifikasi dini dengan akurasi 90%. Stimulasi otak non-invasif seperti TDCS meningkatkan plastisitas saraf. Terapi cahaya flicker 40 Hz menunjukkan penurunan plak amiloid pada tikus. Realitas virtual membantu pelatihan kognitif dan navigasi spasial pasien demensia. Pengobatan personalisasi berdasarkan profil genetik sedang dikembangkan. Dengan pendekatan komprehensif, risiko demensia dapat dikurangi hingga 40%. Kombinasi diet sehat, olahraga teratur,
stimulasi mental, manajemen stres, dan pemeriksaan berkala adalah kunci. Penelitian terbaru tentang neuroplastisitas membuktikan otak tetap bisa beradaptasi di usia lanjut. Masyarakat yang ramah lansia dan sistem pendukung kuat sangat penting. Melalui edukasi dan tindakan preventif sejak dini, kita dapat menciptakan masa tua yang bermakna dan mandiri tanpa ancaman demensia.